Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Devitasari dari kelas IPA 3 dengan NIM 212101100018. Ingin mempresentasikan tentang proses perkembangan dan populasi tumbuhan pada hutan hujan tropis. Baik, yang pertama yaitu pengertian hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan yang terletak di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Intensitas hujan berkisar antara 1.800 sampai 200 mm per tahun. Tingkat kelembapan hutan ini sangat tinggi dengan rata-rata relatif humidity mencapai 80% atau lebih. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi hutan hujan tropis adalah hutan dengan keadaan iklim selalu basah, tanah kering di daratan, dan selalu hijau. Untuk selanjutnya yaitu jenis tumbuhan pada hutan hujan tropis. Yang pertama yaitu pohon-pohon besar. Jenis hutan ini punya ukuran tinggi yang disebut kanopi atau tajuk pohon. Tajuk ini berlapis-lapis. Tajuk biasanya tidak beraturan. Pohon tingkat tinggi sering berjauhan dan jarang. Yang kedua yaitu terna. Jenis vegetasi ini terdapat di bagian hutan yang lapisan pohonnya jarang. Tumbuhan terdiri dari semak atau paku-pakuan. Tinggi terna tidak lebih dari 5 meter dan ada di lokasi hutan yang terbuka atau di pinggir aliran sungai. Yang ketiga yaitu tumbuhan pemanjat. Tumbuhan pemanjat ini disebut juga dengan liana. Tumbuhan ini membelit pohon sampai ke atas mencari matahari, seperti kawat atau tali dengan ukurannya setebal paha pria dewasa. Panjangnya dapat mencapai 200 meter. Liana ini terkadang memanjat dari satu pohon ke pohon lain. Liana dapat dijumpai di pinggiran sungai yang merupakan flora khas tropis. Yang keempat yaitu epifit. Epifit merupakan vegetasi yang melekat atau menempel pada batang atau dahan pohon lain. Jenis tumbuhan ini tidak terpengaruh buruk pada tumbuhan yang ditempelinya. Epifit terdapat juga pada tumbuhan yang telah mati. Yang kelima yaitu tumbuhan pencekik. Tumbuhan ini awalnya adalah epifit dengan akar menjulur ke bawah sampai ke tanah hingga tidak bergantung pada inangnya. Tumbuhan ini pada akhirnya membunuh pohon yang semula memberikan sumber makan seperti picus. Yang keenam yaitu saprofit. Jenis tumbuhan ini mendapatkan sumber makanan dari pohon yang sudah mati. Tumbuhan ini terdapat pada lantai hutan yang banyak terdapat batang dan daun yang telah mati. Kemudian yang terakhir yaitu 7 parasit. Parasit terdiri atas dua jenis, yaitu parasit akar yang tumbuh di atas akar seperti Rafflesia arnoldii. Kemudian hemiparasit atau setengah parasit yang tumbuh seperti epifit di atas pohon seperti benalu. Selanjutnya yaitu struktur tumbuhan pada hutan hujan tropis. Lapisan tajuk kanopi emergen, yaitu lapisan yang berada pada ketinggian lebih dari 30 meter dari permukaan tanah. Lapisan ini dapat berdiri sendiri atau berkelompok tetapi tidak banyak. Lapisan tajuk kanopi mempunyai ciri pohon yang rapat oleh cabang dan daun sehingga sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam hutan. Selain ciri tersebut, ciri lain dari lapisan ini adalah tumbuh-tumbuhannya yang merambat, menggantung, dan menempel pada dahan-dahan pohon. Kemudian lapisan kanopi atas, yaitu lapisan yang berada ketinggian antara 24 sampai 36 meter dari permukaan tanah. Pada lapisan ini, cahaya matahari dapat masuk dengan mudah, tetapi hanya pada bagian atas saja. Lapisan ini merupakan sumber makanan bagi beberapa hewan. Hal ini menyebabkan beberapa hewan tersebut tidak pernah turun ke lantai hutan. Selanjutnya yaitu lapisan bawah kanopi, yaitu merupakan lapisan yang terletak antara kanopi dan lantai hutan dan terdiri dari pohon-pohon muda atau pohon-pohon tertekan pertumbuhannya. Kemudian lapisan lantai hutan, yaitu merupakan lapisan yang terhalang cahaya matahari. Jadi di dalamnya cukup gelap. Jenis flora yang dapat hidup hanya flora yang
dapat tumbuh hanya sedikit atau tanpa cahaya matahari sama sekali, dan juga terdapat flora dengan jenis yang dapat tumbuh ke atas hingga mencapai tajuk kanopi dengan cara melilit dan mengait cabang. Jenis-jenis flora yang tumbuh pada lingkungan di lapisan ini adalah seperti jamur dan kapang. Yang terakhir yaitu pelestarian tumbuhan pada hutan hujan tropis, yaitu penanaman kembali hutan hujan tropis. Cara yang pertama dan paling sering digunakan untuk melestarikan hutan hujan tropis ini melakukan penanaman kembali dan rehabilitasi hutan. Dalam melakukan rehabilitasi hutan, perlu diketahui seberapa besar kerusakan yang dialami hutan dan bagaimana cara merehabilitasi hutan hujan tropis yang telah gundul. Yang berikutnya yaitu memperkaya kesuburan tanah di hutan. Tanah mempunyai peran penting bagi hutan. Ketika tanah di hutan hujan tropis subur, maka pohon-pohon akan mudah tumbuh kembali setelah ditebang. Selanjutnya, melakukan edukasi kepada masyarakat. Di Indonesia sendiri masih banyak penduduk lokal, terutama suku pedalaman, yang tidak paham tentang peran penting hutan hujan tropis. Hal tersebut tentu dapat menyebabkan terjadinya penebangan dan perambahan hutan hujan tropis secara sembarangan. Kemudian, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutan. Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan taraf hidup mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka, sama halnya dengan melindungi hutan hujan tropis dari kerusakan. Kemudian, menjadikan hutan hujan tropis sebagai cagar alam. Cara yang dinilai paling efektif untuk melestarikan hutan hujan tropis adalah dengan menjadikan hutan hujan tropis sebagai cagar alam yang dilindungi keberadaannya. Cagar alam juga bisa dijadikan tempat wisata edukasi. Yang terakhir yaitu membuat undang-undang yang melindungi keberadaan hutan. Peran serta lembaga legislatif untuk melestarikan hutan hujan tropis dapat diwujudkan dengan cara membuat undang-undang yang berpihak pada kelestarian hutan. Undang-undang juga harus membahas sanksi bagi pihak-pihak yang secara sengaja melakukan kerusakan terhadap hutan. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.